Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada di rumah. Salam jumpa dan kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita semua. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita yang terbaik untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Meskipun ada di rumah, mari kita akan mengikuti dengan khidmat, dengan baik. Kita beribadah kepada Allah yang luar biasa. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja. Sebelum kita menikmati ibadah kita, izinkan saya membacakan untuk kita firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, meskipun secara online, tetapi hati kami penuh ucapan syukur. Hati kami sungguh siap untuk dilawat dan dijamah Tuhan lewat ibadah ini. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Pertama-tama hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sekarang ini sedang bergabung di Google Meet. Kiranya Tuhan memberkati kesiapan hati mereka. Kiranya Tuhan memberkati kesiapan hidup mereka untuk dijamah, dilawat dan menikmati mujizat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap alat-alat kami, baik handphone, laptop, semua yang akan kami gunakan, wifi, jaringan-jaringan internet yang kami gunakan untuk Google Meet, diberkati oleh Tuhan sehingga tidak mengalami kendala. Terutama yang ada di gereja yang live Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami. Berkati Ibu Merlin, berkati Rekel yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua, bahkan anak-anak kami boleh duduk bersama-sama kami, menikmati ibadah dengan baik. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan benar-benar menikmati hadirat Allah. Kuasa Tuhan dan hadirat Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Biarlah kita boleh menikmati jamahannya pada pagi hari ini. Kita beri hati kita yang rindu akan Tuhan dan jamahannya pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud
masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sujud di hadirat-Mu. Haleluya, Yesus, Engkau segalanya. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya, di hadirat-Mu kami nikmati zaman-Mu. Haleluya, Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sesungguhnya keinginan kami, kerinduan kami saat ini Tuhan, berada di hadirat-Mu senantiasa. Disitulah kami dikuatkan, disitulah kami disegarkan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami sanggup untuk menghadapi setiap tantangan hidup kami. Kami sanggup Tuhan untuk berdiri tegak menghadapi segala sesuatu. Biarlah pagi hari ini jamahan-Mu di dalam hidup kami, boleh kami nikmati waktu kami berada bersama dengan Engkau. Berkati Tuhan persekutuan kami pagi hari ini. Kami siap dijamah, kami siap dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan,
pagi hari ini kita akan naikkan pujian kita bersama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi kehidupan kita, asal kita tetap setia mengandalkan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan akan berbicara buat hidup kita hari ini. Mari Mas Rekal. Oke, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan ke kamera. Saya lihat, oke ya, ada ribuan orang yang hadir. Mantap sekali. Saya mau tanya dulu, saya kelihatan ya di situ ya. Saya sengaja pakai baju putih nih, biar kelihatan nih. Oke, ya suara jelas, semua kelihatan. Oke, puji Tuhan sekali lagi, shalom buat kita semua. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, hanya kami saja yang ada di rumah Tuhan. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, tidak mengurangi juga kuasa Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kita, untuk mengubahkan hati kita yang mungkin dulu kurang baik. Sekarang semoga ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita semua diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah selfless, seperti yang sudah ada di announcement, sudah ada di poster dan lain sebagainya. Judulnya adalah selfless. Ya, selfless nih kalau diterjemahkan secara harfiah, secara literal, selfless itu artinya tidak berjiwa, ya, tidak punya diri, ya, selfless, nggak punya apa ya, nggak tahu diri lah gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengungkapkan satu bentuk lain dari kemurahan hati, yaitu tidak mementingkan diri sendiri atau selfless ya.
Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari janda-janda. Woi, mantap ya, belajar pagi-pagi hari Minggu firman Tuhan. Belajar dari janda-janda. Ya. Diputar aja. Kurang naik. Oke. Ya, kita mau belajar dari dua janda ya yang ada di perjanjian lama dan satunya ada di perjanjian baru. Ya. Hari ini renungan singkat saja karena tidak perlu terlalu rumit materinya. Nah, yang pertama adalah soal janda di Sarfat. Ya, kemarin sore anak-anak sekolah minggu dengar cerita ini. Ya, seorang janda miskin, ya punya anak dan dia tinggal di Sarfat. Makanya dia disebut janda Sarfat. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Ya, saya silakan perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, jadi seorang janda di Sarfat ini saya ceritakan tentang backstory-nya sedikit. Dia ada di sebuah tempat, ya, wilayah namanya Sidon. Itu sedang kayak mengalami hukuman dari Tuhan gitu. Tuhan bilang ke Elia bahwa daerah itu tidak akan mengalami hujan sekian tahun lamanya, sekitar 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahunan tidak akan turun hujan, bahkan embun pun tidak ada. Jadi kalau tidak ada hujan, gandum tidak bisa tumbuh, ya, tidak bisa tumbuh dan mereka pastinya tidak bisa makan, ya, karena mereka makanan pokoknya itu ya gandum, ya roti dan yang tepung-tepungan kayak gitu ya, mungkin pisang goreng juga atau bakwan gitu ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah orang ini tidak lagi bisa membuat roti karena tepung yang ada di rumahnya dan minyak yang ada di rumahnya itu tinggal sedikit. Tapi datanglah si Elia ini, nggak kenal, ya, tahu-tahu begitu lihat aja langsung minta air. Habis minta air belum dikasihkan airnya, langsung minta lagi roti, ya. Ini kalau orang Jawa bilang dikei hati ngerogoh jantung, ya, dikasih hati minta jantung, gitu. Tapi begitu eker-ekeran nih si perempuan ini, si janda ini bilang, ya dia otot-ototan sama Elia.
Kira-kira ada yang ketawa lagi. Ya, di otot-ototan gitu ya. Loh kamu nih gak tahu saya ini sudah miskin, sudah janda, miskin, punya anak lagi. Tepung saya sedikit, minyak saya sedikit. Saya ini mau pulang, mau bikin roti, makan sama anak saya, habis itu saya mati. Manusiawi sekali ya kalau saya aja lah ya. Soalnya dari semua jemaat Efata dan semua anggota Efata, cuma saya yang paling sedikit makanan di rumahnya. Ya, hanya ada sebungkus Indomie dan beberapa butir telur. Ya, sedikit sekali. Kalau misalnya ada orang ke rumah saya, misalnya apalah gitu siapa, tiba-tiba datang, "Mas, bikinin saya Indomie." Nah, di tengah saya, di dalam kondisi saya habis pulang ngajar di sekolah, capek, habis ngajar les juga capek, tanggal gajian masih jauh, terus ada orang begitu, ya, "Masakin Indomie dong Mas," itu satu aja, sama pakai telur. Nah saya juga pasti mikir, loh saya ini juga lapar loh, gitu loh. Udah kurus lapar lagi, makan cuma Indomie lagi ya, gitu. Kok kamu minta, gitu. Ini yang terjadi dengan janda di Sarfat itu. Ya, dia bertanya, "Kenapa kok kamu minta?" gitu loh. "Kenapa kok saya harus buatkan kamu? Kenapa saya harus mendahulukan kepentinganmu daripada saya? Padahal saya adalah orang yang miskin, saya juga membutuhkan dan saya punya anak, jauh lebih membutuhkan daripada Elia." Ya, tapi apa yang Elia katakan? Tuhan katakan melalui Elia di ayat 15, di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 14, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke muka bumi." Mari kita sensor dulu berkatnya Tuhan. Ya, di bagian terakhir ayat 14. Mari kita lihat apa yang dilakukan janda Sarfat. Ya, janda Sarfat ini memiliki selflessness atau dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, sehingga dia mau memberikan apa yang dia punya, yang terakhir yang sedikit sekali dia punya kepada Elia. Ya, yang secara tidak langsung bisa kita bilang dia memberikannya langsung kepada Tuhan. Ya, dia menyerahkan apa yang dia punya sedikit sekali kepada Tuhan. Ini adalah kemurahan hati yang paling besar. Ya, kemurahan hati itu bukan kita memberi paling banyak, bukan kita memberi paling mahal, bukan kita memberi paling bagus, bukan. Tetapi ketika kita memberi dari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sulit hal ini ya, kemurahan hati itu kan dari kemarin-kemarin udah banyak kita berbicara tentang kemurahan hati. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa kemurahan hati itu memerlukan selflessness atau membutuhkan kita membuang jauh-jauh ego kita. Ya, membuang jauh-jauh kepentingan kita demi kepentingan yang lebih besar atau lebih mulia. Nah, jadi janda Sarfat sudah melakukan selflessness dalam kejadian ini. Ya, kita tidak usah lanjut ke peristiwa di mana anaknya meninggal, tetapi mari kita dalami ini. Ya, ketika dia tahu dia membutuhkan, dia tahu dia nggak punya apa yang dia butuhkan, sehingga bilang bahwa habis saya makan, saya tinggal tunggu waktu anak saya mati. Ya, jadi dia begitu desperate, begitu putus asa, terpuruk, tetapi di tengah keterpurukannya, di tengah kesulitan kondisinya, dia masih mau memberi apa yang dia punya. Dia masih mau membantu Elia yang sama-sama kelaparan. Ya, dan dia mendahulukan Elia. Memang Elia menyuruh, kesannya memaksa. Tetapi paksaan itu tidak akan berjalan kalau orangnya sendiri nggak mau. Ya, tetapi di sini janda Sarfat menunjukkan bahwa
oke, saya mau serahkan apa yang saya punya, saya mau berikan yang terbaik walaupun sedikit untuk Tuhan. Ya. Jadi kita belajar bahwa pada pagi hari ini kemurahan itu bukan sesuatu yang banyak, ya, bukan sesuatu yang mahal. Tapi sesuatu yang memang kita butuhkan, tapi kita serahkan lebih dahulu kepada kepentingan yang lebih besar. Oke, itu tentang janda Sarfat, dan kita pindah ke pembahasan janda selanjutnya, ya, di Markus 12 ayat 38 sampai 44. Ya, ayatnya agak banyak-banyak hari ini ya. Markus 12 ayat 38 sampai 44. Oh, kita baca Markus 12 ayat 41 sampai 44 saja. Ya, biar cepat. Oke, saya bacakan buat kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, nah, persembahan janda miskin ini kurang lebih sama kasusnya dengan janda Sarfat. Ya kan, kurang lebih sama. Mereka sama-sama janda, mereka sama-sama miskin. Kenapa kok hal-hal begini, hal-hal tentang kemiskinan itu selalu ditekankan kepada seorang janda? Ya, karena janda itu pada zaman dahulu itu ya pasti miskin. Ya kan, mereka itu orang kasta kedua, karena perempuan itu adalah kasta kedua, mereka tidak boleh bekerja. Ya, ketika suaminya mati, pasti mereka tidak punya uang lagi dan pasti miskin. Ya, cuma zaman sekarang aja janda banyak yang kaya. Entahlah kenapa begitu ya. Tetapi janda-janda yang ada di Alkitab ini mayoritas adalah orang-orang yang miskin. Sama seperti janda Sarfat dan janda yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus ini. Sama, ya, dia memberikan apa yang dia punya walaupun sedikit, tapi dia memberikannya kepada Tuhan. Ya, dia memasukkannya ke dalam kotak persembahan, ke dalam peti persembahan atau kotak persembahan. Dan kebetulan Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ, lagi duduk-duduk, mungkin habis ibadah, bubaran ibadah, habis salam-salam sama jemaat. Terus duduk di situ dan lihat kejadian ini. Dan Tuhan Yesus memperhatikan banyak orang kaya yang memberi. Lalu apa salahnya mereka memberi? Apa salahnya mereka memberi? Ya kan? Mereka memberi ya mungkin banyak juga, tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa orang kaya ini memberi dari kelimpahannya. Sangat mudah untuk bermurah hati, sangat mudah untuk memberi ketika kita punya lebih banyak. Ya kan? Misalnya punya uang 1 juta, ya, ngasih orang 100.000 atau ngasih adik kita atau anak kita 100.000 itu sangat mudah. Apalagi kita punya uang 10 juta, 50 juta, 100 juta. Wow, dikasih-kasih itu uang ya. Disebar uangnya. Gampang sekali karena kita tahu kita tidak akan kekurangan dalam waktu yang dekat. Karena kita tahu kita masih punya cadangannya. Tetapi kemurahan hati yang paling besar adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak punya lagi setelah memberi, tapi kita masih mau memberi. Itu yang dilakukan oleh janda yang ada di kitab Markus ini, ada di Injil Markus ini. Apa Alkitab bilang di situ? Apa Tuhan Yesus bilang di situ? Yaitu seluruh nafkahnya. Ketika janda ini memberikan 1 duit itu seluruh nafkahnya. Ya, itu seluruh penghidupannya. Ketika dia masukkan ke dalam peti persembahan itu, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mempertahankan hidupnya. Mungkin beberapa jam lagi atau besok hari. Ya, memang tidak ada lanjutannya, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti pelihara janda itu.
Sama seperti janda Sarfat. Ya, dia tahu ini yang terakhir saya punya, ini tepung terakhir saya punya. Kalau saya makan ini besok saya mati. Ya, mau bagaimanapun juga besok saya mati, kata janda di Sarfat. Tetapi apa? Dia memberikannya kepada Elia dan Tuhan memberi lebih dari apa yang dia butuhkan. Dengan caranya Tuhan sendiri. Ya. Kemurahan hati harus dilakukan, bisa dilakukan ketika kita menurunkan ego kita. Ketika kita menurunkan kepentingan diri kita. Ya, di sekolah Alkitab dulu saya belajar ada kelas etika namanya. Ya, jadi kita belajar beretika dan puji Tuhan saya dapat C, jadi kurang beretika gitu ya. Tapi saya mendapatkan pelajarannya bahwa etika itu bukan soal benar atau tidak benar, benar atau salah, tetapi tepat atau tidak tepat. Dan di situ ada poin bahwa kita harus melakukan kebaikan yang tertinggi atau disebut kebajikan. Ya, kebajikan itu adalah satu sikap untuk memenuhi standar moral. Ya, atau kita bisa bilang kebaikan tertinggi itu kebajikan. Lebih dari baik. Ya, dan poin-poinnya adalah tentang hal ini, tentang selflessness. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Dosen saya pernah kasih contoh begini. Karena kami anak asrama setiap weekend selalu pelayanan. Ada yang pelayanannya luar kota, ada yang dekat kampus, ada yang jauh-jauh. Dia kasih contoh gini. Misalnya kalian pulang pelayanan, sudah tengah malam. Ya, sudah lewat jam makan malam. Lalu ibu dapur selalu menyediakan satu piring nasi. Buat kamu aja, karena kamu aja yang biasanya pulang malam. Nah, ternyata ketika kamu masuk dapur, ada temanmu yang mengalami masalah di jalan sehingga dia juga pulang malam, tengah malam. Ya kan? Pulang tengah malam, sama-sama lapar. Wah, anak mahasiswa kalau pulang weekend itu jangan disenggol ya. Jadi makanan juga itu. Karena mereka selalu pulang dengan perut yang lapar, jadi langsung masuk ruang makan gitu ya. Nah, ketika kita mau berpikir, kita mau menerapkan kemurahan hati ini, ada pilihannya. Kamu tahu kamu lapar, kamu habiskan satu piring nasi dan lauknya itu. Tetapi kalau kamu punya kemurahan hati, kamu juga mengasihi temanmu yang sama-sama lapar, kamu akan bagi dua nasi itu. Walaupun sama-sama sedikit, tapi dua-duanya sama-sama makan. Ini kemurahan hati. Ini yang penting, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita jika kita ingin menunjukkan kemurahan hati. Bagaimana kita bisa memberi bagian kita kepada orang lain. Memberi bagian kita kepada pekerjaan Tuhan juga. Ya, janda Sarfat berbicara tentang bagaimana kita bermurah hati kepada orang lain. Sedangkan janda yang ada di Injil Markus itu bagaimana kita mau bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Dua hal ini harus dilakukan. Kita tidak bisa bermurah hati hanya kepada orang saja tapi tidak kepada pekerjaan Tuhan. Gak bisa. Atau kita hanya bermurah hati kepada pekerjaan Tuhan saja tetapi kepada orang lain kita tidak manusiawi. Kita menghilangkan sisi humanisme kita. Gak bisa. Ya, Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan, kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, yang kita kasih itu adalah Tuhan, diri kita, dan orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita? Yaitu dengan merawat tubuh kita, ya beri makan yang sehat, olahraga dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Adalah membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Memberikan apa yang bisa kita beri kepada orang lain. Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan adalah dengan memberi untuk Tuhan. Saya mencatat di ringkasan saya juga dapat dari pendeta lain, saya baca postingannya. Ngapain kita beri untuk Tuhan? Tuhan kan kaya, emang Tuhan kita miskin? Ada orang Kristen yang berpikiran seperti itu. Ada. Ya, tidak di sini, tidak di Jemaat Efata, mungkin di jemaat-jemaat yang lain. Berpikiran bahwa Tuhan kan kaya, ngapain kita harus beri untuk pekerjaan Tuhan? Ngapain kita harus memberikan uang kita atau tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan kan bisa melakukan sesuatu.
Ingat bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk kita bisa berbuah. Dan salah satu buah roh adalah kemurahan. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak usah memberikan persembahan kita untuk gereja, kita tidak usah membantu gereja dengan apapun yang bisa kita bantu, di situ kita gagal untuk menunjukkan buah kemurahan. Jangan sampai buah kemurahan kita cuma setengah, hanya kepada manusia saja, hanya kepada orang yang membutuhkan saja. Ingat, kita juga terjaga kerohanian kita di tempat kita beribadah. Ya kan? Mungkin sekarang bisa kok dengar khotbah di Instagram, dengar apa. Beda. Ya, saya pernah bandel, saya pernah tidak ke gereja selama sekian bulan. Ke gereja pun gak serius waktu di Malang. Itu beda, ya saya lihat juga di Facebook ada yang renungan-renungan gitu, saya lihat juga, tapi beda. Ya, di gereja kita bisa ketemu person in person, ya ketemu dengan orang, bukan postingan. Ya, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan. Terlebih lagi hamba Tuhan yang ada di gereja, ya kan? Jadi untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, untuk kita bisa menunjukkan kemurahan hati yang penuh, kita juga harus memberikan apa yang kita punya, apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak berbicara hanya soal uang, tetapi soal waktu. Ya, tadi sebelum kita mulai ibadah, Ibrani 10 ayat 25. Jangan meninggalkan persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang. Ya. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Kasih waktu buat Tuhan. Ya, kasih juga tenagamu buat Tuhan. Ya, kalau gereja misalnya lagi dekor atau kita mau Natal, kita perlu banyak orang untuk bekerja. Datang, kerja. Ya. Itu dulu saya nggak ngerti hal ini. Setelah saya ada di sekolah Alkitab, bagaimana orang yang tidak kerja itu dibully habis-habisan, dicaci dan dimaki. Saya tersadar bahwa enggak sekedar uang untuk beli pisang goreng aja yang penting nih. Tapi tenaga juga penting. Kehadiran kita mungkin kita bantu cuma sedikit. Mungkin cuma ngambilin staples tembak atau ngambilin obeng. Itu perlu. Dan Tuhan pasti lihat. Kasih tenaga kita, kasih waktu kita. Kasih apa yang kita punya, harta kita kepada pekerjaan Tuhan. Bukan karena Tuhan miskin, tapi Tuhan mau kita berbuah. Dan salah satu buahnya adalah kemurahan hati. Tuhan mau kita jadi orang yang murah hati, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu bermurah hati buat kita. Sebenarnya kita nggak layak melayani di gereja, kita nggak layak masuk dalam hadiratnya Tuhan. Saya berdiri di sini sebenarnya tidak layak karena saya adalah orang berdosa. Tapi Tuhan layakkan kita semua sehingga kita semua bisa pelayanan. Sehingga kita semua bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan masih mau dengar doa kita. Karena Tuhan lebih dulu bermurah hati buat kita. Jadi kalau kita tidak bermurah hati buat pekerjaan Tuhan, keterlaluan. Kalah sama janda Sarfat, kalah sama janda yang miskin. Saya yakin jemaat Efata tidak ada yang miskin. Ya, tidak ada yang miskin. Tetapi kita harus belajar untuk memberi lebih dari yang biasanya kita beri. Sulit memang, ya kemurahan hati ini juga sulit ternyata. Kalau kita dalamin, ya kemarin kan ditanya, buah roh yang paling sulit apa? Kesabaran atau pengendalian diri. Kemurahan hati ini juga sulit. Karena kita harus turunkan ego kita serendah mungkin. Manusia itu sangat-sangat egois. Ya kalau enggak saya duluan, saya marah, gitu ya. Kalau enggak kebutuhan saya duluan, saya akan emosi, saya akan marah, saya akan ngeluh. Itu manusia. Nah, ketika kita mau memiliki buah kemurahan hati, turunkan egomu di titik 0. Dahulukan kepentingan yang lebih besar. Lihat, oh mana nih yang menjadi kebaikan tertinggi. Mana nih yang jadi kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kalau itu untuk gereja, berikan untuk gereja.
Kalau itu untuk keluargamu, berikan untuk keluargamu. Kalau engkau melihat ada orang yang membutuhkan, berikan. Jadilah orang yang murah hati. Bukan hanya memberi karena kita kaya, tidak. Tetapi karena kita mau memberi dari apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Walaupun sedikit, tapi ketika itu cukup untuk memberi, berikan. Ya kan? Ini bisa nyambung juga ke perpuluhan, ke persembahan. Ya, Tuhan kasih kita gaji sekian sebulan. Masa untuk kembalikan 10% saja tidak bisa? Bukan tidak bisa, saya yakin, mungkin tidak mau. Ya, kalau kita masih mikir, aduh perpuluhan lagi atau aduh persembahan lagi, gak usah ngasih dulu deh. Di mana kemurahan hatimu? Di mana? Katanya mau berbuah. Katanya sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya. Katanya biarlah roh bekerja dalam hatiku. Nyanyinya kenceng. Tapi memberi saja tidak mau. Bagaimana? Ya kan? Tidak lengkap buah kita. Bahkan kita bisa dibilang tidak berbuah. Jadi mari pada pagi hari ini kita belajar dari dua orang janda yang sangat miskin ini. Yang mau memberikan apa yang ada pada mereka, semuanya bahkan, karena mereka punya sedikit dan mereka memberikan yang sedikit itu, tetapi semua hal yang mereka punya dia berikan kepada pekerjaan Tuhan. Dia berikan kepada orang lain dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Ya, terutama di janda Sarfat. Lihat, langsung Tuhan kerjakan begitu. Dia memberikan roti kepada Nabi Elia. Tuhan langsung melakukan pekerjaannya. Apa? Tepungnya gak habis-habis, minyaknya gak habis-habis. Dan dia bisa makan sampai turun hujan lagi. Sampai semua kembali normal. Mungkin sulit hal ini dilakukan. Kita semua ada di tengah pandemi, yang mengalami pandemi itu kita semua. Tidak ada pengecualian. Semuanya sulit, ya. Gaji dipotong, pengeluaran tetap, dan lain sebagainya. Tetapi kita itu bukan jadi alasan buat kita untuk mengurangi pemberian kita kepada orang lain, pemberian kita kepada Tuhan. Kalau kita mau memberi sesuai dengan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau, jangan takut, Tuhan pasti kembalikan. Tuhan pasti kembalikan, Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Dan Tuhan tuh kalau kerja, kalau ngasih, gak pernah setengah-setengah. Gak kayak kita ngasih setengah-setengah. Sudah tinggal 10% masih dikurangin lagi. Tuhan Yesus itu ya, ampuni kami semua. Mari kita belajar. Ya, soal kemurahan ini juga penting. Ini soal ini buah yang yang lebih keluar, output. Bagaimana ini dirasakan oleh orang lain, oleh gereja, oleh pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama jadi orang yang yang murah hati, ya being selfless, ya menjadi orang yang tidak egois. Ya kita tahu kita butuhkan sesuatu, tetapi kita harus mementingkan kepentingan yang lebih. Ya, saya percaya Tuhan pasti beri hikmat buat kita semua untuk mengatur apa yang kita punya sehingga kita bisa memberi, kita bisa mengembalikannya kepada Tuhan. Ya, kemurahan hati sekali lagi bukan soal memberi paling banyak atau melakukan sesuatu paling luar biasa. Tetapi kemurahan hati berbicara tentang bagaimana kita menaruh ego kita di bawah kepentingan yang lebih tinggi. Menaruh kepentingan kita di bawah tujuan-tujuan yang lebih mulia. Ya, jadilah orang yang mempunyai selflessness dalam hatinya, mempunyai kemurahan hati, agar Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini memberkati kita. Jika ini menegur Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, berarti Tuhan mau berbicara pada kita. Dan semoga kita bisa menjadi lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita semakin memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan pada
Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua sangat diberkati. Puji Tuhan kalau di era teknologi ini, bahkan sekarang ini istilahnya gereja yang dibawa ke rumah. Ya, saya bersyukur bahwa sebagian besar kita bisa hadir. Sebenarnya lebih enak ya, tidak perlu harus susah payah. Kita bisa bertemu semuanya. Dan saya berharap bahwa kalau minggu depan kita masih seperti ini, kita semua bisa hadir. Ya, ingatkan teman-teman lain yang tidak bisa hadir. Karena sangat mudah, hanya dengan beberapa kali tekan saja, beberapa kali gesek saja kita bisa bertemu muka dengan muka gitu ya, meskipun hanya lewat kamera. Saya menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir, mempersiapkan diri, ya, tidak berpikir bahwa cuma di rumah jadi maaf pakai baju apa adanya, semuanya berdandan rapi. Dan saya melihat ada beberapa keluarga yang mempersiapkan tempat duduknya sedemikian rupa, kameranya terus on sehingga tahu ya siapa yang kedipnya paling banyak, siapa yang tekluknya paling banyak gitu ya, enggak ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa, lalu juga kita akan berdoa siapkan amplop-amplop persembahan. Kalau Bapak Ibu tidak ada amplop persembahan, yang terpenting berilah yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan terberkati dengan pujian penyembahan kami. Kami juga sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu menegur kami, mengajar kami, mendorong kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan, di dalam hal kemurahan hati. Tuhan tidak menuntut hal yang besar, tetapi Tuhan menuntut kesetiaan, sesuatu yang diberikan dengan tulus ikhlas, sesuatu yang dipersembahkan yang terbaik, tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kau juga memberkati Pastor Rekel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kehidupan masa mudanya, rencana-rencana hidupnya, pekerjaan, pelayanan. Tuhan sendiri akan memberkati. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti Google Meet pada siang hari ini. Diberkatilah mereka dengan kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini hidup di dalam hidup mereka. Dan anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan diberkati dalam segala aspek kehidupan mereka. Tidak hanya rumah tangga dan keluarga yang diberkati, tetapi seluruh mata pencaharian dalam bentuk pekerjaan dan usaha diberkati. Apapun yang diperlukan dan dibutuhkan Tuhan berkati. Setiap apa yang dihadapi masalah persoalan Tuhan ambil bagian lebih dan berikan kemenangan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Yang ada di dalam persoalan dan masalah Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan. Bahkan yang ada di dalam banyak kebutuhan Tuhan sudah cukupkan dan sudah sediakan apapun yang mereka perlukan dan apapun yang jemaat butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus yang nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan amplop-amplop persembahan kita. Sebelum kita memberi, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita mengangkat amplop-amplop persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, saatnya kami menyempurnakan ibadah kami dengan memberikan persembahan.
korban persembahan kami yang terbaik. Kami mau memberikan yang terbaik dari berkat-berkat Tuhan yang sangat baik yang kami rasakan dan kami terima. Kami tidak menuntut Tuhan membuka tingkap langit, Tuhan menghardik belalang pelahap, karena itu sudah bagian dari setiap kami yang setia di dalam hal memberi. Tetapi biarlah Tuhan pemberian kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan, untuk pekerjaan Tuhan ditegakkan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan tulus hati, kami memberi tanpa paksaan, kami mau menabur banyak, karena Tuhan berjanji siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Kami mau memberi dengan hati yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan perpuluhan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Mari pada pagi hari ini terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Jangan keluar dulu. Selamat hari Minggu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.